Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, baiklah kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara silaturahmi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Mimin Wahyudin dari Cibatul Kisah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imadud din faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam rasul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal masjid al-bayan wa khairal alihi wa khairal mafi wa na'udzubika min syarrihi wa syarrihi wa syarri ma fi. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal qaryah Perum Gading Kencang wa khairal aliha wa khairal mafiya wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha wa dina wa ila siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna tafarraqan maksuma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasr maqasidana wa qdi hawaijana wa qdi dunana wa rizqna min hayati al-ahtasib min hayati al-ahtasib wa atina ma ataita ila al-salihin istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurlah kita semua bisa dipertemukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan taufik dan hidayahnya kita kumpul di sini untuk mendapatkan taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan bersama. Terima kasih pada Bapak pembawa acara yang telah memberikan waktu saya. Juga terima kasih kepada para panitia, wabil khusus Bapak Mulyadi yang telah memberikan saya mewakili para panitia. Juga yang saya hormati para kiai yang biasa mengajar di sini, juga para kiai yang
Itu lagi Pak siapa Pak siapa? Oh ya oke ya itu teknik bagian itu program sepatu ya. Alhamdulillah saya bisa berteman Pak, bahagia rasanya Pak ya. Nah, kalau tidak bahagia jangan ke sini. Kalau mau bahagia ke sini Pak, ini tempat barokah ya. Jangan ragu kita menyebutkan masjid itu tempat barokah. Yang pentingnya Bapak belum selesai ngaji juga dapat berkahnya. Itu berkah Pak, ada barokah ada berkah. Mudah-mudahan bisa berkahnya juga banyak berkahnya ya. Ada berkahnya barokah ini itu kan dari berkah jadi berupa materi berkahnya ya. Ya mudah-mudahan lah. Oh ya ibu-ibu belum saya sapa ya ibu-ibu. Terima kasih kedatangannya bisa hadir. Padahal saya juga senang Pak kalau ketemu ibu-ibu itu. Tapi kalau banyak begini karena grogi, ya. Tapi mudah-mudahan ya semuanya ya, yang hadir juga yang mungkin tidak bisa hadir semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya peringatan Rajab ini. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya. Yang punya utang kebayar. Oh, Pak banyak yang punya utang Pak. Aminnya semangat ya. Yang punya hajat apapun Allah laksanakan, Allah luluskan. Juga kebutuhan apapun Allah penuhi, cukupkan dan berkah juga dijauhkan dari segala bencana musibah balahi baik balahi lahir dan batin, balahi dunia dan akhirat. Juga keberkahan Rajab Pak, doanya spesial Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahkanlah Rajab kami, berkahkanlah Sya'ban kami, sampaikan kami kurungan Ramadan. Jangan gitu Pak, apa ulangnya memiliki kacau, wah kayak puasa, mulai lapar deh, udah siap THR. Nah, tapi kita menyambut dengan baik ya, semoga panjang umur, sehat fisik, sehat esa, sehat ase, sehat masak, sehat fisik, badan kita ya, cinta ke Pak, ya, wayana banyak bantai. Bukan penyakit arek enteng arek bangga berat cincakeun mana-mana ya. Sehat fisik, sehat esa, luar duit Pak. Gitu. Kenapa usaha bagi luar duit? Karena bapak-bapak yang sudah tua jangan punya prinsip yang gawe Pak. Capek gawe kayak mah. Mendingan banyak uang. Tapi banyak uang itu capek. Benar enggak? Benar deh. Ada di TV sih. Di televisi ada acara uang kaget 15 juta Pak, setengah jam harus habis ngegoreng Pak. Oh izin kamu lah 15 juta setengah jam udah ya capek aku bukan itu capek tadi Pak. Sok bukan 2 juta ke pasarnya aprak-aprakan dengan cara ada Pak. Capek. Tapi kan mainnya terima masuk pada bunga keluar dirinya kamu tak menang asuransi ada nama apa tidak si bapak si mama menang asuransi. Bapak tahun berapa ya di mana tuh di Saudi lagi ada apa ibadah haji ceritanya kan keren jatuh ya berapa orang yang meninggal dari Indonesia semuanya bersedih Pak soalnya nggak ketemu sama jasadnya. Tapi ketika pemerintah Saudi memberikan santunan asuransi ya sejuta kalau salah 1 juta real kurang lebih 3 miliar setengah kan kali 3 miliar terus dari kata alhamdulillah Bapak dengan keren Bapak dengan jadi sebenarnya Pak badannya itu kan berat-berat tinggi dijaga sehat disulatan Pak meweknya nangis kasih uang saya maksud macakeun uang atau beberapa kabenari kamu disulatan balik disulatan deui eta sehat esa Pak sehat masuk bapak-bapak yang masih tua yang penting Pak masuknya hidup Pak itu gaya hidupnya Pak Jaja gitu. Ibu-ibu juga
juga gairah ya. Ibu-ibu mau apa? Modalnya apa? Buka lubang, datang uang. Tutup lubang, nggak ada yang masuk uang. Itu kunci ibu-ibu mah. Pokoknya kalau tidur sama suaminya jangan pakai legging, jangan pakai legging, jangan. Udah aja terbuka. Dan biar uang terbuka, lubang terbuka, uang juga masuk. Itu sehat pasar Pak. Sembako, enak itu naiknya, musuh raja apa omong, ditambah kayak BBB, kacil banget tuh. Sebenarnya sabar, puasa omong puasa mungkin namun, mungkin marah, tapi masalah dari mana Pak Kauli? Dari mana kita begitu, tahu mana? Apa yang terjadi? Dan berterima kabar kate nam Allah tuh ya wala tuh se ya Allah di mana butuh sehingga di mana butuh mulai saya kapakun tempat wahai kate seperti matri Allah tuh ya wala tuh se ya Allah di mana butuh sehingga di mana butuh ulang ese itu dulu contoh aslinya kita ya. Subhanallah, mudah-mudahan keberkahan Allah curah limpahkan kepada kita semua. Amin ya Allah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Raja Adil, teman-teman, mari kita tingkatkan iman takwa, betul? Apa sih? Apa lagi? Ya benar-benar. Benar-benar bisa kemana Pak? Raja Adil bawa masih dia. Karena sekolah dari sholatnya, benar-benar bisa salah teman-teman. Nanti mama senang berarti. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita tema, kalau kita tema, berapa lagi mau ada kosan. Tapi kalau dulunya teman tetap mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nah dengan ini itu dengan perayaan Rajab ini diantara salah satu meningkatkan takwa. Apa sih takwa? Belajar bapak-bapak adalah suami-suami yang takwa. Karena takut sama yang tua. Apa sih takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi atau ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu ketakwaan. Mudah diucap, berat dilaksanakan. Tapi masalahnya lain berat Pak, kerja step by step, one by one. Pernah Bapak lihat ada dudukan asli? Baik kita Bapak ningali Allah, kita yang pasti sedep senapa kumaha mawana, tapi tukang nanggung di Cirian ya 10 gunung sudah gak enak biasa, tak pernah jadi asal tempat. Apalagi sekarang sholatnya itu sekarang kayak sekarang sudah gak siapnya subuh itu sekarang jam 4 lebih 22 menit. Kalau kemarin Pak di bulan November di bulan Desember awal jam 4 lebih 3 menit. Anak-anak tuh bingung tuh pas gitu. Bingung di luar majalah. Kalau kemarin jam 4 lebih 3 kita kesiangan, sekarang hampir setengah 5. Masih tetap segitu atau bertambah jam masuk? Kira-kira bertambah atau masih segitu Pak? Itu kita kayaknya, tapi itulah kewajiban. Nah ini kita rajakan meningkatkan iman dan takwa. Ya. Sebab ku peringatkan raja itu pangeli-ngeli, ingetan, ngelingan kaulang bagaimana proses perjuangan Nabi, dakwah Nabi sampai mendapatkan perintah sholat langsung diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Tanggal berapa adik-adik terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu? Malam Senin tanggal 27 Rajab tahun ke-12 dari Hijriah.
atau setahun sebelum hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Sekarang bulan Hijriah 1447, 1 tahun sebelum hijrah, berarti peristiwa Isra Mi'raj sudah 1448 tahun yang lalu. Tapi sahabatnya punya. Mengapa? Soalnya tahun kemarin ada peringatan raja, maka berasa kemarin. Di sini ada pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia. Bapak ngalamin nggak? Waktu merdeka itu Bapak udah gede. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Pokoknya orang yakin pokoknya Indonesia merdeka tanggal 1, padahal belum halaman kayak lagi. Demikian pula peristiwa Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah sudah 1448 tahun yang lalu. Kita yakin maka perjalanannya itu dan berhasil. Isra itu hari Isra itu lupa ya, efeknya asal bil madi saro Madinah madi rajin lamun subhanallah di asro jadi pidel madi muta'ati. Lamun saro ngalempak ulang lempang, tapi lamun asro ngalempakeun gitu. Cek al-biaya kita bilham jiwa tatmim adi maraji. Jadi dengan hamzah atau dengan tatmim maka memutadikan fi'il yang lazim. Tadi nama lempak, nama ngalempakeun. Jadi Allah ngalempakeun nu dilampakeun saha? Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sabaraha kilo terpacenan riwayat. Kata riwayat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina katanya 5.000 kilo. Lamun kuat ke sebulan berang penting. Saya kemarin ke Mekah berangkat tanggal 1 Juni ya, 1 Juni 30 Mei. Kalau terakhir ke mana? Di Jakarta ke Jeddah, Saudi Arabia, 15.000 kilo, salah panjang. Kita transit gitu kan. Alhamdulillah, bila saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada nasib dari Allah Subhanahu wa taala ibadah haji dan umroh. Numpak tarina amin, pasti panggilan numpak. Amin deh. Beneran Pak, minta tapi saya dulu waktu guru saya ceramah seperti ini, mana nih sing sama Pak Amin tahun 85 waktu ngaji di Sapi Muda Melinci Nagrak Isahat, dari Polsek Isahat ke Nagrak Sentiol Bandung. Itu tahun 85 saya makan pada tahun 90. Ngenok Pak 4 tahun. Ngenok kayak pergi bahasa Arab mah di kadang-kadang. Makanya barusan ditanyain sama siapa itu panitia minyak mau kabuli mau tumpeng kabuli enggak sudah minum 4 tahun ada kabuli itu kan. Mana aja lah saya matal tapi makasih juga gitu. Dari sebuah ini terkait tidak angin mana mungkin beneran aslinya ya. Pamali tapi makasih serada banyak pilihan gitu. Di Mekah ke Masjidil Haram di Masjidil Haram Mekah ke Palestina Masjid Aqsa anu aya di Palestina di Yahudi 5.000 kilo. Sedangkan perjalanan Syekh Ahmad Sanusi guru-guru yang ditanggung dengan kisah kita Sirojul Wahabna eta perjalanan Isra Mi'raj pulang pergi teh 4 jam. Cek sakal 3 jam, cek sakal 2 jam, cek sakal saja. Cek sakal bekas tidurnya Rasul itu masih hangat. Kalau bapak subuh masih ya, pulang ke rumah masih hangat. Kalau udah dingin bekas tidurnya udah dingin, berarti ini hanya Rasulullah masih hangat. Pokoknya lebih cepat daripada itu pun kami yakin. Kudu yakin Pak, naik kapal yang kalau tidak turun Kalimantan. Sebab tadi kami Rasulullah SAW dinawan dilempangkan, diberangkatkan
Bapak tadi tuan dahar Rasul 13 tahun di Mekah plus 10 tahun di Madinah can pernah barat dahar karena duit lain dakwah. Wah mualim dia diksuk di kapulang ngaji, kurang kita sore ngaji, sore kita maghrib kita penting ngaji. Ayo lu ngaji kita masalahnya, ayo lu ngaji kita kurang-kurang mah ngaji nanti kalau pak diatur tapi rumah di rumah kok nanti mau aja diwan kalau nampak diwan kalau mau itu malam Jumat Senin itu kayak apa tuh masjid Jami malam Senin enggak penting guna disuguhan penting kalau kata tuh disuguh kalau mau so malam Senin ayeuna saha pengusaha diurang suduna dagang gimana kalau bapak diatur ini di mana hari kita pengurangan kadang kesebelasan diatur dengan ini paman timah beda timah itu kum subuhan lain subuhan marah enak apa nama marah kaki tentunya bermain kan kita kemudian bukan lu datang diberi duit sampai lewat di sampai datang tapi Rasulullah ya Abu Bakar saya cenah Abu Bakar maka kancing 55 lupa ayo kurang pejabat kancing resort hiji atau kancingnya beda hiji mau ayo sahabat Abu Bakar pejabat nomor 1 perhatikan itu beak nakartakeun agama kurang tadi kemarin kerja urunan pejabat beak salah 1 juta euro tuh dan lain mah 13 tahun depan ditambah 10 tahun Rasul itu pernah merendah. Tapi perjuangan Rasul waktu itu bela agama kurang lebih bagian alhamdulillah seperti di kota masih ada ayat rajaban maka sudah memang seluruh rajaban bina nanti awal siapa data YouTube bina Google bina itu pasal bari ada hukum dia bina tapi pada bina itu doa HP-nya lalu bina doa tapi cara tanya pakai jas itu bina ayat bina doa bina sana gitu dan cepatnya masanya dah apa yang pak rumah ngatunak-tunak ayo orang kecil kalau kecil kan tapi digunakan nama anak kecil tanpa dapat bagi dan apa tuh kurinya yang bawa anak orang langsung muncul rumah Quran mau tafsir mantap rumah tafsir orang mah dalam masa membedakan ini buat kita tuh baca dalam kurikulum ngaji buat kita karena perbandingan itu maksudnya tidak dia enak itu makin aneh di kuliah makin dia tuh pacar tapi warna nah jangan berpakai capek ada rumah gunakan teknologi canggih pak jadi kuaya dia peringatan mudah kerja bater supaya dia berkawan eling umat eling diajak rajaban kalangkah YouTubean diajak pengajian kalangkah WA-an diajak berjamaah di masa depan maka diingatkan dia emang ini kayak takdim kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haji asli jelma kayak nama kaset jadi ada yang kaset kuat berjamaah kaset tidak ada video jika nanti nah jadi diingatkan dia pak kuraja nanti sing ada ini yuk dunia teh kecuali harum ini dunia akan berakhir kira-kira hari ini lebih baik dari kemarin atau kemarin lebih baik dari hari ini hari kemarin lebih baik dari hari ini lebih baik daripada hari esok mengapa kemarin lebih baik sudah kita lalui sekarang belum selesai satu hari semalamnya besok wallahu a'lam maka hari ini lebih baik daripada hari esok yang ini suka tinggal wallahu a'lam kadang kan kita tidak tahu pak selalu mau dia kenapa pagi kerajaan benar-benar bayarnya mau
silwaseun. Kayak itu Pak, urusan hati teh. Ya, aku peringatan aja dia ingatkan ke orang perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat. Rasul itu istri pertamanya dan belum pernah nikah lagi selama dengan istri pertama. Siapa namanya? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah teh konglomerat Mekah. Harta kayana kata riwayat 2/3 Mekah. Lalu peron di emas terlipat kota Sukabumi teh Sukabumi 2/3 wilayah kota Sukabumi pamaboga Siti Khadijah. Habis Pak sampai akhir hayat beliau, habis dipakai balanya tentang Rasul di dakwah. Jadi Rasul dakwah teh mere duit Pak, mere ongkos. Itu subhanallah. Ayat jelma teboga beas pada saat itu nah Rasul mereka tahu usaha usaha domba cerita Allah domanya. Tadi pas lagi adu domba adu digerek Rasul, tak kemana saja dong. Tidak dipanggil Rasul Pak, barangan itu cuci, itu di mana tunduk 1 tahun 10 sisa larang karena zaman tidak diliput orang anaknya karena ukur nikmat akhirnya dilaknat ke Allah kawalan kita gerak di mana naon di mana mau buka iman kami ayat orang dengan 2 amat ini mati robika hadis di mana nikmat bagi-bagi itu. Nah itu sebagian nikmat dari bapak-bapak ibu-ibu bagi-bagi rezeki udunan dari kenal kata hari orang sahabat alhamdulillah jamaah alhamdulillah kita ini bisa berbagi Pak. Jadi kurang jaga bisa silaturahmi bisa berbaginya itu ya apa yang lainnya Pak itu dari keberkahan zaman maka diingatkan lagi gitu. Sebab PRT umat itu sekarang tadi gelincir wali cilik senang ramai di masjid kita di HP cerita kali dan pasti orang jawab orang HP kurang malu kita kasih orang yang tidak tahu orang karena jadi kalau ada HP pengen mengerti HP Pak kerja itu kadang pakai internet pakai HP kayak istilah apa itu namanya itu kerja di rumah aja barang mulai tidak computing work from home untuk jadi imam HP karena tidak ada HP gitu. Kita berjalan dengan dari tenang dalam jaringan tenang luring luar jaringan gitu. Nah ini Pak diingatkan di Allah Subhanahu Wa Taala sampai kauran saya ayat peringatan Isra Mi'raj kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tingkatkan iman dan perjalanan seperti Pak dimulai dari mensucikan dirinya Rasul. Disucikanlah hatinya Rasul. Hatinya dia bersih. Dibuka hatinya dibelek. Dikeluarkan dibersihkan gunawan. Kucai jam-jam, mentar jam-jam mau zam-zam dimasukkan. Air zam-zam itu akan menjadi obat atau doa sesuai dengan kehendak peminumnya. Kayak benar, masih benar. Kayak kader, masih kader. Kata Allah Rasul, gitu. Kayak minum air zam-zam. Lalu keseteku, jam-jam tenang dan baik. Cacat di sini masih datang. Lalu kadang 10 juta, 20 juta, sih datang 5 juta, cader. Kalau masalah sampai pasti cader. Kata Allah. Nah di sini dibersihkan penyakit hati. Sidik, pilih, bergijai, kalian semua wujud takabur dia dibersihkan dari hati Rasul. Juga keimanan, ketakwaan dan ilmu dalam hati Rasul. Sebab perjalanan jauh seperti yang Mekah Pak, sekarang saya dulu waktu di Mekah, waktu di Saudi, ke Mekah itu pun nakinan, pun ngadanan, pun mau hati gitu. Kamar ini berangkat dari rumah, kita nanti ada nanti mau katakan. Kalau itu kalau ada apa baru naik berangkat yang nanti mau katakan gitu. Nah kita memberi peringatan sebuah iman, sebuah Islam, jaga kesehatan, atuhi bapak, patuhi aturan. Mereka memanggil Pak, berubah paspor, dan bayar pisaan, berubah kaca lagi. Karena dia bilang semua ini, pada Indonesia,
musuh, kartu KBIH, rupanya tas tempat, tas ambil, tas paspor, tas sore, kadang-kadang tas berpanil, tas senam, tukang. Kalau pasti dia tempat senam teh wadah, gitu. Atau dengan sujud teh, yang buku gulawin apa, video mana? Coba nanti bapak kalau melaksanakan haji ulang gitu, mana pak naon tas. Jadi nanti waktu ruku itu si gulawin. Itu indahnya haji dan umrah, subhanallah. Dan maka dimakan si kamarkah, amin, si kamarkah, amin ya rabbal amin. Itu dibersihkan karena perjalanan jauh di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekian jauhnya, kemudian di Mirajan dari Baitul Maqdis Palestina ke mana ke Sidratul Muntaha, itu perjalanan jauh, tidak ada seorang pun yang tahu kehendaki selain Nabi Muhammad SAW, selain daripada Nabi-Nabi. Perjalanan jauh. Anda perlu kuat sampai daerah Kamasgid, gitu. Kamasgid bapak perlu usia dulu, belum nikah, usia kemana? Kayak ambil, ada cai apa pawe? Perlu dah ada apa? Film dengan tapi orang batin nana, dah ada nurutan, ya, yang terbanyak partnya nanti kekenyangan yang molor. Itu perjalanan Rasul. Maka di tengah perjalanan Rasul ketemu dengan macam-macam yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Ada di antaranya Rasul ketemu dengan kaum yang memukul kepalanya sampai hancur. Setelah hancur, jadi lagi kepala seutuhnya, dipukul lagi sampai hancur, dipepekkan ke sana. Nanti Pak, Bapak kembali lagi tidak boleh Pak. Untuk langsung istiadatnya, gitu Pak. Rasulullah SAW bertanya ke Jibril, itu manusia apa sih yang gitu? Itu manusia Muhammad. Yang bagaimana? Yang suka mengakhirkan sholat pada waktunya. Sholat tadi, sholat terakhir. Asal jam tidur di sarapan, beres ya kalau salah, jangan tengah. Lompat jam tidur sarapan, beres kalau salah sholat duhur. Mau ada sholat naon? Asal kalau masa dulunya waktu itu nyerah cina dilawat ke asal teh dari itu ke asal kau cepat itu mana sholatnya jam 3 seperempat, coba dari jam 12 sholatnya lama itu 3 jam setengah ya. Itu dia bukan tidak sholat tapi mengakhirkan sholat dari waktu. Alladzina hum an sholatihim sahur itu mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa ada sebab belum. Juga sahur itu artinya malaweng. Supaya yang versi itu jadi versi ya. Terus bingung ya akhirnya sholat itu. Kalau di saya Pak, kalau ada versi pasti takor Pak pengajar itu. Kalau di sini kaya ya, walaupun juga benar, meskipun benar kita tidak dapat apa-apa. Nah, jangan seperti itu bersihkan Pak. Ya, seperti tadi. Itu perjalanan yang ditemui oleh Rasulullah SAW, ketemu orang kaum yang memukuli kepalanya sendiri sampai hancur, kemudian terjadi lagi terus menerus sampai Allah ampuni dosanya. Ketemu lagi dengan orang yang ke bawah banjir di Sungai Dana sampai dilempari batu dari neraka, ya, batu api. Rasul dibilanginya gini, manusia apa? Itu adalah manusia atau orang yang suka memakan riba. Dalam riwayat lain, orang yang suka memakan riba, makan haram itu perutnya segede gunung. Di dalamnya banyak apa itu? Kalajengking, ular dan macam-macam. Yang apa itu yang menyenang? Wah, terlalu. Makanya hati-hati dalam bekerja cari duit dan duit yang halal, caranya yang halal, insya Allah barokah, bukan jumlah tapi berkah. Kita berusaha netralisir dengan sedekah, netralisir dengan sholat duha. Sebab di dalam sholat duha ada wa in kana haraman patok biru. Kalau ada rezeki harta yang haram, ya Allah sucikanlah dari yang haram supaya sholat jadi terima. Sebab sholat kita yang ada haram, sholat tidak diterima. Orang yang sholat pakai pakaian harga
hapus semuanya. Maka harus aktif praktik kurang sudah mengalami tekanya arah berkah gitu. Itu. Kemudian lagi ada orang yang di tempat Rasul itu yang ke bawah banjir, yang telanjang, yang pakai cangcut katanya, cangcutnya dari api, kemudian di kepala sampai dipecut, ya. Kata Rasul itu umatnya bagaimana lagi ya Jibril? Itu adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nanti di akhirat harta yang tidak dizakati akan disetrikakan oleh Allah, akan dijadikan licin, setrikaan, disetrikakan kepada tubuhnya. Yaumahima fi ajibau wajuhu ada makanasu. Hari itu, hari kiamat adalah hari disetrikakannya harta-harta manusia yang tidak dikeluarkan zakat. Namun bila ingin tapi ada lagi kaum itu yang ketemu Nabi itu lagi menanam pohon. Seketika tanaman itu tanam, pohon itu tanam, kemudian tumbuh dengan 7 dahan, tiap dahannya 100 buah. Berarti modalnya 1, berapa untungnya? 700. Wah, ini enak banget ini. Seketika dipanen, seketika berbuah lagi, dipanen berbuah lagi. Subhanallah. Jadi mau nih pasti semua ya. Maka kata Jibril, itu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah dipakai raja bahan, dipakai mudah, Imam Masjid. Karena ini tidak setelah rencana mereka yang mau jadikan majelis ya, mau dijadikan majelis tempat mengaji mungkinnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Bertambah kalau di kampung lingkungan seperti Peru begini ada pengajian berkah. Meskipun yang ngajinya sedikit, yang penting ada pengajian. Itu membawa berkah. Tapi kalau sudah tidak ada pengajian, siapa yang mau ngaji? Kalau ada pengajian, meskipun tadinya kesebelasan, ya alhamdulillah kesebelasan juga ada pengajian. Tapi kalau tidak ada pengajian, mau siapa yang ngaji? Mumpung ngajinya belum dilarang. Mumpung ngajinya belum dilarang, bisa jadi Pak. Di kota besar Pak, yang jadi kayak itu harus punya sertifikat. Buku tidak judulnya. Itu di sini pun nggak usah pakai sertifikat, yang penting bisa ngaji. Buku masak terena, buku ngaji nanti mana? Sebab sangat punya buku itu kalau Rasul, ngaji mak itu kitab nama, udah tina punya nyamuk kitab teh kalau Rasul itu Rasul apa? Lah ngaji kitab cek lah teman. Ini ya, mudah-mudahan Allah kabulkan segera. Segera Allah tunjukkan, segera Allah laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan telah kita infakkan Allah ganti dunia di dunianya yang pun dan menjadi tabungan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak, untuk meningkatkan apa itu dengan silaturahmi, dengan melalui pengajian, rajaban, atau mungkin ada hajat-hajat. Kalau di kampung-kampung itu Pak, kalau ada kematian ada tahlilan ya. Itu dalam rangka meningkatkan takwa. Itu dalam rangka meningkatkan takwa. Kan sahabat saya harus kasih itu kita kepada orang yang meninggal. Ini malah orang yang meninggal kasih besek. Yang sudah beres kalimat atau tolak. Orang itu mental orangnya. Yang di bereman umur ini ketika asal minum gitu. Dan terkata begitu pamer langsung tolak. Kalimat gede-gede asal minum. Ya terimalah meskipun besar asal seni cocok pasti. Nah, insya Allah Pak, dengan silaturahmi, adanya pengajian, adanya tahlilan, atau ada ceramah-ceramah selamatan, syukuran, ya cari pokoknya malah, ya. Dan dari sana juga Pak, wabtagu ilaihi wasilah, carilah olehmu jalan media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh. Banyak jalan menuju Roma. Bila kau gagal tadi dalam satu cara, cari lagi cara lainnya. Tebenangku mingguan kurang jamaah
kurang kerajaan atau lima masjid sabulan sekali sampai dia minimal kurang turunan biar sudah terberkah pasti orang itu. Silakan cari dengan apa saja, dengan sedekah. Kalau di Cibatuba sebelum Ramadan ada istilahnya apa ya, untuk bulan puasa sepako bagi sepako cewek yang puasa THR bertuaran di rumah mau dimanikan ke sebab dimanikan karena ini kebagian aja. Tapi kalau pribadi di saya itu kurang lebih ada 10 orang yang suka sedekah itu. Kalau dimanikan itu berarti tinggi, tapi dari 10 orang dapat 10 bungkus. Kalau Tuhan juga nggak mau dibikin panitia, nggak mau main salah orang kurban kain deh. Jadi 10 orang kurban itu 10 keresek. Kurang kira orang 10 udah mana? Itu dan silakan pakai teknik mangan bayar panitia bayar perorangan. Yang penting hidup kampung ini. Kalau tidak ada kehidupan seperti itu, mau di mana barokah? Nah, inilah indah berbagi. Tapi tak kalah iman dan takwa itu, gitu. Ya. Dan juga mencintai Nabi, yaitu dengan melaksanakan sunnahnya. Di antara melaksanakan sunnahnya itu adalah senang resep baca Quran. Resep baca Quran. Resep deh. Benar. Jadi sama apa Pak? Tapi itu yang tepat, ya supaya terlalu. Kalau pada sampai parahnya itu berapa? Itu mau diakses, nggak ada yang punya. Orang pada sampai sana, orang minimal nampak resep sholat. Sebab tidak sholat ayat namun ayat Quran. Kalau orang manusia tidak sholat, udah nggak baca apa-apa, nggak baca Quran, nggak sholat, nggak tasbih, nggak sholawat. Tapi dengan sholat ada semuanya. Ada sholatnya, ada puasanya, ada hajinya, ada zakatnya, dan boleh sangat agama. Dengan sholat maka perbaikan sholat tadi as-sholatu imamatun din. Sholat itu yang agama. Orang yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya. Ini diangkat 4, 5 cukup, tapi nggak cukup. Coba yang aja Pak, 1, 2, 3, 4, 5 umpamanya nggak ada bata, nggak ada kaca, bagus kan? Nah ini bata, ini tiang itu Pak adalah tiang juga untuk bangunan ini. Ya, karena kalau tidak ada dinding berarti hanya tiang utama. Artinya sholat itu jangan mengandalkan yang 5. Makanya ada rawatib. Apa itu rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Rawatib aja Pak kalau kita ikuti meskipun subuh tidak ada ba'diyah, asar tidak ada ba'diyah, sudah 20 Pak. Subuh 2, sebelum duhur 4, setelah duhur 4, sudah 10. Sebelum asar 4, 14. Sebelum maghrib dan sudah maghrib 4, 18. Dan benar kan? Sebelum isya, sesudah isya 40, 22 Pak. Ditambah witir hiji sekurang-kurangnya 20 hiji itu. Sholat taraweh rata-rata 20 Pak. Tambah witir 20 berlimpah Pak. Insya Allah sholat rawatib mau capek sholat taraweh. Latihan Pak. Ya, kalau ditambah dengan ajak berapa Pak biasa? 12 menit, Bapak 12, ujian 20, tadi 20 rawatib jeung witirna 11. 30 hiji 12 berapa? 40 2 12 55 terus di atas beopa awak internal hajat nanti tahajud istikharah taubat dan juga banyak yang lainnya. Ini Pak jelema yang takwa ngadeg diri ka Allah. Bahwa kita sholat Jumat datangnya lupa kedua, aduh sujud dan terus kemudian bagian Jumat Pak ada yang berakhir ya, awas Jumat itu hanya 1 kali seminggu, tidak ada kodok Jumat. Walaupun tidak dilaksanakan Jumat, kodoknya bukan dengan Jumat tapi dengan duhur. Makanya jaga wayangna paksakeun Jumat, ulang kapilan imam, jangan kedua oleh imam. Karena kalau kedua imam tidak ada registrasinya,
Ketika imam masuk untuk khutbah, maka malaikat yang jaga di pintu menentukan buku daftarnya. Udah, nggak masuk registrasi. Kalau kerja itu nggak dapat absen, gitu, nggak dapat gaji, gitu. Nah, ini Pak dalam mengingatkan apa itu? Segera baca Quran, semoga sholat, termasuk baca sholawat. Di bulan Rajab ini Pak ada panggilan khusus yaitu membaca sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat di bulan Rajab ini, maka Allah mengutus 70.000 malaikat untuk memintakan ampun bagi orang yang membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 70.000 malaikat mengakhir di sini. Subhanallah. Kemudian diutamakan lagi Pak, sholat berjamaah. Barang siapa yang mendapatkan imam pada takbiratul ihram, maka saat sholatnya dia lebih baik dari 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Aja Pak daftar di bulan dia 26 tahun. Di bulan ini mah, kau bukan masuk pikiran itu daftar ya Bapak nama, ya mau ke umrah atau enggak itu urusan Allah. Yang penting kita daftar. Asal jangan jawab lagi. Saya 11 tahun Pak. Ya udah. Berarti kita keburu kan saya tuh tahun-tahun pelakon ya alhamdulillah. Gitu. Nah, ini sholatnya makmum mendapatkan takbiratul ihram. Berarti tidak masuk ya imam teh. Allahu Akbar. Allah. Nah, itu mendapatkan apa lebih baik daripada 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Alhamdulillah. Tasbih bulan naon Rajab. Tamat di sholat sunat bulan Rajab 20 rakaat. Dibebas tina bagi dunia bayang akhirat jeung keluargana. Kita mandi naon Pak pasunatan puasa. Mani ibu khususnya kalau yang punya kodoknya didahulukan. Di bulan Rajab tak apa-apa, dapat berkatnya dengan berkat bulan Rajab. Ada ibu-ibu yang belum lunas kodoknya. Sekarang Rajab tanggal 21 ya, berarti tinggal 9 hari plus sampai 30 hari, hanya 39 hari lagi. Segera lunasin. Mungkin bapak-bapak karena uzur apa yang punya kodok puasa segera lunasin. Mumpung masih ada. Minimal ada niat untuk kodok. Takut-takut gak ada niat keburu naon. Dosa tak bisa berita, ya. Nah, ini Pak dalam rangka meningkatkan takwa dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan segala dalam segala kegiatan kita Pak, awali segala pekerjaan dengan Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Pakai baju, pakai celana, dahulukan anggota yang kanan. Gitu. Mau pakai sendal masuk ke masjid, dahulukan yang apa? Kaki kanan. Baca apa? Bismillah. Islam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kalau menanggalkannya yang mana duluan? Yang kiri buka apa? Alhamdulillah. Masuk ke masjid kan? Tuh, ya. Itu tadi kalau tahu kalau nak suka masjid, anak tetap berkenca. Buka dulu yang kiri, buka injak sendal yang kirinya, masuk yang kanan. Tuh, kan ya? Mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Pakai celana, pakai baju, pakai cancur, pakai BH, dulukan anggota yang kanan, memakainya. Kalau menanggalkannya ngalah dahulukan yang ini beda dengan KWC. Kalau KWC mendahulukan yang kiri, baca temanya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rukutu berkata, ya, BAB, BAK, wakai kecil, wakai besar, berbersihnya, baca doanya Allahumma taslim al-jil binal fawahishi wa qari qawli minan dimatiku jidik Pak. Dan keluarnya dahulukan kaki yang kanan. Keluar dari kasih baca doanya alhamdulillahilladzi akan baca doa sudah terpakai siapa? Terkeluar alhamdulillahilladzi adhaba
najis dan yang telah menyatakan kenapa ketika SMP bukan gaya begini kalau udah terbuat subhanallah paling kisah ya Allah paling romantika dunia paling juga tapi keberkahan maka itu awali segala pekerjaan dengan bismillah dengan alhamdulillah. Ibu-ibu yang di dapur ibu-ibu mau nyuci pakaian, nyuci piring, mau masak nyicikan pulang segala bismillahirrahmanirrahim selesai alhamdulillah. Sambalnya rek didahar makanannya dimakan atau tidak maka bismillah alhamdulillah tidak akan hilang, tidak kembali sampai hari kemudian alhamdulillah. Laksanakan ibadah dengan la haula wala quwwata illa billah. Kan kalau imam hayya 'alas shalah apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Kayak gitu. Nah, karena tidak ada daya tidak kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Laksanakan ibadah dengan la haula wala quwwata illa billah. Apabila kita berdosa, astagfirullah. Mendapat musibah, innalillah. Orang lain ngapain di Sumatera aja belum boleh Pak. Orang alhamdulillah. Wahangan Cibulung ini wahangan dia. Sungai Cibulungnya enggak kebanjiran kan? Batu rumah Pak, beak, tinggi mana lagi tanah lautnya hilang. Kita alhamdulillah. Nah makanya dapat musibah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serahkan sama kepada Allah. Daunan kita moga-moga semuanya akan punya diambil oleh ya makanya ngambil mesti yang penting jadi lagi ibadah. Gitu. Mendapat musibah innalillahi. Kita punya rencana. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah kita jumpa lagi. Apa? Ulang insya Allah. Aduh, kayaknya sama Allah. Benar dia? Insya Allah. Apa? Bayar utang. Insya Allah. Itu insya Allah saya akan datang. Yang kalau ada apa? Kalau ada kendala perjalanan itu yang sunnah. Nah kita punya rencana insya Allah. Banyak fenomena alam Pak, berupa kejadian. Dina televisi banyak lupa sebudi, malah di dalam yang lupa hebat nonton kasus ijazah Jokowi can beres 30 bulan beres untuk perawatan. Padahal pada katanya ngaturnya ijazahnya. Bapak pada itu kerja pakai ijazah asli dilihatkan. Malah kalau pegawai ditahannya, pegawai di karyawan ditahannya asli itu. Tak begitu, kerja asli untuk beres. Jadi apa saya itu belum minimal. Banyak pindah-pindah Pak. Ridwan Kamil digugat cerai ceritanya apa-apa mana anak membunuh ibunya udah kawin 12 tahun astagfirullahaladzim. Bapak mengambil anaknya la ilaha illallah. Subhanallah. Ketajuban menyala kepada Allah sebelum mana dan ibu Pak ini malah orang kembali ke Allah hanya sebelum dia di dia pada amin. Di sini tidak ada banyak. Tapi kan mayoritas kita damai kan. Di zaman Rasulullah tidak damai. Entah perang berapa kali perang di Madinah itu 74 kali perang. Karena dia berdampingan dengan orang lain. Tapi setelah itu terjadi pertemuan aman damai merdeka. Alhamdulillah itu kan wasilahna silaturahmi itu saling menghormati, saling menghargai, intinya gitu. Meskipun dalam akidah agamaku, ya agamaku, mari saling menghormatinya. Beres, mau ke masjid, kalau ke masjid di mantep, papur. Ini nilai-nilai ibadah itu Pak. Ya. Dan jangan henti lisanmu zikrullah la ilaha illallah la ilaha
Seiring dengan bacaan-bacaan tadi Pak, kalau kita meninggal tadi dianya ada KWC Bismillahirrahmanirrahim Pak, mau bagi kena mungkin lampu Pak terjatuh mati, Bismillahnya akan menjadi saksi husnul khotimah. Lagi bersimpah kesurupan atau jemput di dapur mati, maka Allah masih artinya akan menjadi saksi husnul khotimah. Keluar dari WC tidak mau diwai untuk luar kita jauh dan dari luar dan dari dalam mati, maka Allah akan apa menjadi saksi husnul khotimah. Itu Pak pikir itu, maka jangan lepas lisan itu pikir. Jadi yang tadi itu Bismillah, Alhamdulillah, la hawla wala quwwata Astagfirullah, innalillah, insyaallah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu Pak akhiri kalimat itu dalam pengajian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Insyaallah yang selalu membacakan zikir tadi mati Islam. Kesempurnaan kebahagiaan manusia yaitu meninggal atau mati membawa iman Islam. La ilaha illallah. Di sini cuma ada zikir. Kalau sholat, berapa jam? Wahid adalah apa serta ada serta sholat 6 jam. Kalau 10 jam, 10 60 penuh. Oke, kita penuh aja ya. Jangan bicara enggak, tanggung jawabnya penuh. Kemudian dikir pas la ilaha illallah berapa orang? Masih utuh 60? Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Oh, saya kurang. Jadi Pak dengan dikir itu jangankan setan, orang yang sholat juga kabur Pak. Begitu Allahumma antas salam, lantas jalan. Dibantu Pak, bukan di sini. Di masjid orang lain itu Pak, insya Allah di sini mangga. Tak beda atau gimana? Nah sekarang Pak, kita waktunya apalagi yang sudah tua-tua, ya seperti saya, jangan punya harapan 100 tahun lagi Pak Aceh. 100 tahun kita. Bismillah, baca di batu malu. Ibu-ibu jangan berharap 100 tahun lagi. 100 tahun lagi mah nggak ingat apa-apa. Udah nggak pakai baju, nggak pakai celana. 100 tahun mah mas baik pikun deh, mah mas akalan mau nanti. Ya, yang penting mau husnul khotimah, mau panjang, mau pendek, mau husnul, itu apa prinsipal. Dan bisa diburu-buru, itu bisa dikeke. Ya, panggilannya ajalum. Layak saking masa atau dan saking apabila sudah habis masa hidupnya tidak ada tempo yang harus mati kesempatan meskipun lagi keadaan sehat walafiat. Dulu ada artis siapa itu orang Malaysia itu sana lagi kan otomatis cekal Asraf. Tahu tuh. Itu asraf orang kaya, lagi olahraga, banyak duit, pengusaha, mohon dapat. Kalau udah waktunya, coba sakit akal enggak? Mungkin enggak banyak duit, banyak. Mungkin dia kurang olahraga. Coba apa alasannya dia mati? Dan habis umurnya. Itu bisa dimangkokin. Habibie waktu meninggal katanya anaknya lagi di luar negeri. Kerja ke malaikat Jibril, hadirin tunggu dulu anak saya mau muslim dulu. Bawa pernah PR soal tuna bos. Dia bisa kemana? Maka kita jaga-jaga Pak, lombaan dikit. Ya, sholat sebelum disolatkan. Nampak sholatnya, cek Rasul infati sholat yang paduka sholat itu pelihara sholatmu, syarat rukun dan adab-adabannya. Nanti sholatmu akan menjagamu. Sebab yang akan pertama kali dihisab di yaumul qiyamah, awal ma'ilasa biar abi yaumul qiyamah sholat. Lain puasa, lain zakat, lain haji, sholatnya beres. Sholatnya hancur. As-sholatu imanuddin. Ya.
silaturahmi baina abdi. Komunikasi kita di mana? Kalau kita kasar los kontak di WA nyambung, kotaan atau jawab WA nggak satu, keimanan akan beres, udah kita. Tetap jaga sholatmu, sholat akan menjagamu. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu pintu segala, sholat itu adalah kunci segala kebaikan. Semakin banyak sholat kita lakukan sholat tahiyat, padu yang sunnah rawatib dan rawatibna, maka akan semakin banyak pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Secara pintu duit, pintu sawah, pintu imam, pintu mobil, pintu orang terbuka lebar dengan banyaknya sholat. Makanya sholat yang tengah jaga sholat berapa Pak? Sholat berapa? Hari rukun sholat eta ayat 17 kalau syaratnya berapa? Syaratnya 10 Pak. Syarat sholat sah di sholatnya karena Islam, sah sholatnya karena kami meskipun belum balik, sah sholatnya kalau suci dari hadas kecil, hadas besar, sah sholatnya kalau suci dari najis yang ada di badan, di pakaian dan tempat, kemudian menutupi aurat, kemudian menghadap kiblat Ka'bah, kemudian menutup aurat, ya, kemudian masuk waktu, kemudian lagi tahu kewajiban dan kesunahan sholat. Jangan mengikatkan wajib jadi sunat jadi takut, dan jauhi pembatalan dan pahala sholat. Sah sholat. Kira-kira kita pas sholatnya udah nyampe kan? Karena kesempurnaan belum banyak. Soal kita bapak sholat, kalau bapaknya kuliah Pak, saya masih kayak malu sholatnya. Waktu kecil opat, kurang kita itu gimana? Walau opat masih kurang ya selesaikan dengan mengapa kita kacau pikiran? Nah itu kan sholatnya apa? Gak konsen. Terus alhamdulillah satunya sudah lepas sunnah kita bisa nama. Ini mudah-mudahan sih jadi cara kita untuk meningkatkan iman, takwa dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas Pak dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Belum lihat, belum terdapat. Cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada suatu tidak boleh kita dipahami. Bangun mungkin kita dalam bulan pandemi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam wajib. Dan kalau ada kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Apalagi sampai lapor ke Pak Polisi. Bila itu ibadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.